kasih Tuhan. Saudara, dalam RHI kali ini, renungan hari ini, saya akan mengajak kita berefleksi lebih serius, yaitu tentang fokus hidup orang beriman, fokus hidup orang Kristen. Fokus hidup orang beriman Kristen. Apa? Apa bedanya orang yang beriman Kristen dengan yang lain? Oh banyak, ya tentu banyak. Tapi yang saya maksud tentang fokus hidup. Fokus hidup yang dimaksud adalah arah dalam tujuan hidup. Kalau saya dan saudara, kalau kita fokus pada materi saja, apa bedanya dengan orang yang bukan Kristen? Kalau saudara dan saya, kita fokus pada keluarga, pada kebutuhan, kepada anak-anak, dan itu tidak salah. Tapi kalau itu saja, apa bedanya dengan yang lain? Kalau saya dan saudara fokus pada jabatan, pada kesuksesan duniawi, ya, saya tidak mengatakan itu salah. Tapi pertanyaannya, apa bedanya dengan yang lain? Itu saudara. Nah, oleh sebab itu kita akan cek di dalam Alkitab, apa sebetulnya fokus hidup orang yang beriman Kristen itu. Yang ternyata berbeda dengan orang yang tidak beriman Kristen. Saudara, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih, siap untuk mendampingi dalam RHI kali ini. Besar harapku beberapa menit ini bermanfaat buat kita. Mari kita siapkan untuk membuka firman Tuhan. Saudara, saya akan ajak kita untuk membuka kitab Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saya ulangi, Filipi pasal 3 ayat 14, ayat 13 dan 14. Yang demikian firman-Nya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya ulangi. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Semoga ini menjadi refleksi kita. Saudara, setidak-tidaknya ada 3 hal yang perlu kita cermati dari ayat yang tadi kita baca. Yang pertama adalah melupakan apa yang di belakangku. Kita punya masa lalu, kesedihan masa lalu, kemarahan masa lalu, dendam masa lalu, macam-macam. Terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap teman, terhadap siapapun. Dan Alkitab mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Oke, diambil refleksinya, diambil maknanya, tapi dilupakan. Kemudian, yang kedua, mengarahkan dengan apa yang di hadapanku. Jadi fokus hidupnya ke depan. Bukan menengok ke belakang, tapi ke depan. Itu saudara, poin kedua. Artinya belajar untuk menghadapi kehidupan, menjalani kehidupan dengan tujuan yang pasti, yaitu ke depan. Yang ketiga, dikatakan di sini
berlari-lari kepada tujuan, melupakan di belakang, fokus ke depan, dan berlari-lari pada tujuan. Lari itu dinamis, saudara. Lari itu sesuatu yang bergerak. Lari itu upaya aktif pada tujuan. Nah, ini yang ketiga, pada tujuan. Jadi ini yang membedakan orang yang beriman Kristen yang tidak, yaitu mampu dia mengambil refleksi masa lalu, tapi ditinggalkan. Orang lain mungkin masih dendam. Kalau Anda tidak beda, berarti Anda belum sesuai dengan ajaran Alkitab. Kemudian, fokus ke depan. Kalau kita jalani saja, tidak pernah fokus, berarti kita belum sesuai Alkitab. Lalu yang ketiga dikatakan, berlari pada tujuan. Berlari pada tujuan. Ada sesuatu yang dilakukan secara dinamis. Berlari pada tujuan. Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada teman yang mengatakan bahwa panggilan surgawi itu artinya kita dipanggil mati, meninggal, lalu masuk surga. Ada yang bilang begitu. Tapi nanti dulu, saudara. Panggilan surgawi di sini bukan dalam arti personal. Karena apa? Karena ini ungkapan-ungkapan yang harus dicermati pada konteks ayat-ayat sebelumnya. Memang ada kaitannya itu juga. Tapi yang dimaksudkan di sini bukan sekedar person lalu hidup untuk tujuannya dipanggil seperti itu. Panggilan surgawi yang dimaksudkan di sini adalah karya yang dilakukan, maka disebut berlari-lari. Ada sesuatu aktif. Panggilan surgawi yang dimaksud adalah hidup bagi Kristus dan memuliakan Dia. Panggilan surgawi berarti setelah melupakan masa lalu, lalu fokus ke masa depan, maka dia bergerak ke depan, aktif untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Fokusnya di sana. Bahwa di situ disebut ada hadiah, panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Itu pasti salah satunya memang kita berjumpa dengannya pada masa di alam yang lain. Tapi yang dijelaskan di sini itu tidak sekedar itu, tapi ada proses hidup untuk kemuliaan Tuhan. Jadi fokus hidup orang yang beriman Kristen adalah hidup untuk Kristus, melakukan panggilan surgawi, memuliakan Dia. Itu bedanya dengan yang lain. Tapi sayang sekali, saudara, kadang-kadang kadang-kadang kita nggak fokus itu. Kita nggak fokus itu. Fokus kita adalah bagaimana dengan anakku. Fokus kita adalah bagaimana dengan masa depannya. Fokus kita adalah bagaimana nyicil hutang. Fokus kita adalah bagaimana membeli rumah. Fokus kita adalah bagaimana kalau nanti ini si kecil ini mau kuliah. Fokus kita banyak sekali. Sehingga tidak jarang orang beriman tidak beda dengan yang lain. Saudara, apa salah memikirkan tentang rumah, memikirkan anak untuk kuliah, dan seterusnya? Enggak salah. Tapi harusnya semua itu diletakkan dalam konteks kemuliaan Tuhan. Jadi, kalau soal anak, kita harus bergumul dalam doa Tuhan. Anak ini anugerah, di mana dia harus kuliah. Kadang-kadang kita enggak sampai ke situ. Kita punya cita-cita, anak punya cita-cita, lalu kita minta Tuhan untuk menuruti. Enggak dalam rangka itu. Apakah salah? Saudara, kita sedang bicara tentang untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu berarti ukurannya bukan pikiranku, bukan karepku, bukan kehendakku, tapi Tuhan. Komunikasi itu yang seringkali tidak berjalan dengan baik. Saya merancang ini, enggak salah.
Saya merancang itu, enggak keliru. Tapi pertanyaannya, apakah itu sudah dikomunikasikan dengan dia? Supaya apa yang terjadi dalam hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tidak jarang saudara dan saya salah fokus. Salah fokus akibatnya kita merasa tidak diberkati Tuhan karena ukurannya begini. Ini kalau gini, kalau keturutan, kalau kesampaian itu berarti diberkati. Kalau tidak, kok Tuhan kok punya kehendak lain dengan yang kuingini, itu berarti tidak memberkati saya. Nah, itu kan fokusnya jadi salah, saudara. Fokusnya jadi diri sendiri. Fokusnya harusnya Tuhan. Benarkah Tuhan mengendaki aku bekerja di sini, aku kuliah di sini, ini pasanganku, dan seterusnya dan seterusnya. Komunikasi dengan Tuhan. Saudara, saya beri ilustrasi ya supaya jelas ya. Ada orang namanya sebut saja Nasarudin. Nasarudin bertemu dengan pangeran dan diajaklah untuk berburu di hutan. Dan pangeran pakai kuda yang bagus, pengawalnya juga. Nasarudin dipinjami kuda yang tidak bagus, yang lambat, yang nggak bisa lari cepat. Lalu mereka terus, Nasarudin agak tertinggal, tapi akhirnya kesampaian juga bersama di hutan, lalu berburu. Selesai pulang. Nah, masalahnya adalah ketika pulang, saudara, maka itu, langit mendung, lalu hujan deras. Tentu, cepat-cepat mereka memacu kudanya. Si pangeran dan pengawalnya, mereka menuju. Nasarudin juga, tapi kudanya lambat. Nah, sampai di istana semua basah kuyup dan heran karena raja melihat, loh, Nasarudin, kau masih kering pakaianmu? Iya, tuanku pangeran, begitulah. Karena saya diberi pinjaman kuda yang bagus dan saya masih bisa jalan sampai rumah. Saudara, mereka heran. Bagaimana mungkin? Lalu pangeran mengatakan, besok kita berburu lagi, kapan? Lalu ganti, aku mau naik kuda yang dipakai Nasarudin. Saudara, lalu mereka berburu lagi. Betul kayak kemarin. Begitu selesai, pulang tentu semuanya nunggu pangeran yang paling lambat. Gitu ya. Lalu hujan deras. Dan Nasarudin memacu kudanya, yang lain juga. Karena dia pakai kuda yang cepat, Nasrudin cepat. Tapi pangeran yang gantian pakai kuda yang biasa itu lambat. Nah, dia marah-marah, ini lambat ini, jadi tambah basah kuyup ini. Sampai di istana ditanya, "Duh, tadi kan hujannya semua. Kok kamu masih kering pakaianmu?" "Iya, tuanku." Lalu mereka kaget. Dan si pangeran tambah marah karena apa? Karena pakaiannya tidak hanya basah kuyup. Kalau kemarin kudanya cepat. Ya basah sedikit. Tapi Nasarudin selalu enggak basah. Ditanya, "Kamu kok bisa? Gimana?" "Begini tuanku, karena hujan deras, saya minggir, berteduh sebentar di pohon yang lebat. Lalu pakaian saya lepas. Saya masukkan ini ke perlengkapan berburu ini sehingga tidak kena air. Dan saya naik kuda dengan basah, tapi setelah selesai saya pakai lap dan saya pakai lagi pakaian dan kering. Karena memang saya masukkan di situ." Saudara, pangerannya memuji, "Oh, kamu hebat. Kupikir kamu pakaianmu kering karena kuda." "Bukan tuanku, bukan karena kuda, tapi karena saya masukkan itu setiap hujan sehingga pakaianku tetap kering." Saudara, kita sering salah fokus ya. Fokusnya pada kuda. Fokusnya bukan strategi. Fokusnya bukan Tuhan. Fokusnya bukan komunikasi sebagai orang beriman dengan Tuhan. Fokusnya pada diri sendiri, aku, keinginanku, cita-citaku, kemauanku, bahkan ambisiku. Itu yang jadi kita tidak beda dengan yang lain. Dan banyak yang tidak diberkati. Hari ini saya mengajak, mari kita fokus
dalam hidup pada Tuhan. Dalam melakukan berbagai macam pergumulan hidup. Tentang anak, tentang pekerjaan, tentang masa depan, tentang apapun. Tapi jangan melupakan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Fokusnya pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah supaya kami mampu mengatur hidup dan fokus kepada Tuhan. Hidup untuk kemuliaan Tuhan melalui kehidupan real kami saat ini. Berkatilah supaya kami tidak salah fokus. Sehingga kami menjalani hidup di dalam dan bersama Tuhan. Bukan teori, tapi sebuah langkah nyata sebagai orang beriman. Tolonglah kami ya Tuhan, berkatilah demi Kristus pengantara kami. Amin.